Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya mungkin pernah mengalami suatu ketika ingin camping. Semua sudah disiapkan, alat masak, minuman, segala macam, kompor praktis, yang ringan, sudah semua disiapkan. Lalu pergi ke kaki gunung untuk camping. Semua sudah siap, masuk, naik, kemudian siap untuk camping. Hanya ada satu yang lupa, tenda. Ya tidak jadi camping, wong itu yang paling penting malah lupa. Sebagai imam juga saya pernah siapkan semuanya, bacaan misa, TPE, jubah, semua salib, semua sudah siap. Hosti, semua sudah siap, piala, semua sudah siap. Sampai di tempat lupa bawa anggur. Lah ya ndak jadi, bang, itu yang paling penting. Kadang-kadang kita merencanakan begitu detail tapi malah lupa yang paling penting. Mungkin ini mirip juga dengan ibu-ibu yang pinginnya kurus, tapi kemudian hobinya kuliner. Lah ya itu yang paling penting itu mengurangi makan malah kuliner. Seringkali seperti itu. Atau seringkali sudah siap dengan satu tim membicarakan mau menjual kulit beruang. Warnanya abu-abu, ada agak hitam dan merah tua, marun. Di bagian dadanya semua sudah bagus, sudah disiapkan. Kemudian harga juga sudah ditentukan, pembeli sudah dicari dan sudah sepakat. Dan kemudian pembelinya mengatakan, kami mau lihat kulit beruangnya itu. Baru kemudian bingung, maaf ini baru rencana karena beruangnya belum ditangkap, masih di hutan. Ayah, lah ya itu namanya belum bisa karena yang paling pokok justru yang tidak ada. Kita sering juga seperti itu. Terutama ketika kita merencanakan segala sesuatu. Sudah merencanakan sangat bagus strateginya, langkah-langkahnya, tujuannya, persiapannya, semua sudah siap. Tapi kemudian lupa satu hal, peranan Tuhan di dalamnya. Lah ya itu yang paling penting. Justru seringkali kita melupakannya. Nah Tuhan itu bisa mengatur menyelenggarakan hidup ini dengan begitu saja. Bisa berubah segalanya. Contohnya dengan pandemi. Kita sudah merencanakan ini itu. Tiba-tiba ada pandemi. Bubar semua. Lah karena faktor yang paling penting kurang diperhitungkan. Yaitu peranan Tuhan. Kita seringkali seperti itu. Menyelenggarakan hidup ini seolah-olah kita yang menentukan segala-galanya. Padahal bukan. Kita boleh merencanakan, kita boleh mempersiapkan. Tetapi harus ingat bahwa di belakang semuanya itu ada Tuhan. Dan itu yang seringkali kita lupa. Apakah berarti kita tidak perlu merencanakan kalau demikian Romo? Perlu merencanakan. Tetapi jangan melupakan Tuhan sebagai unsur faktor yang justru terpenting tercapai atau tidaknya rencana-rencana kita. Dan disitulah adalah dasar iman, melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Ada yang menyarankan bahwa kita melakukan yang terbaik yang kita bisa, mengerjakan segala-galanya, seolah-olah semuanya tergantung kita. Tetapi pada saat yang sama berdoa, seolah-olah semuanya tergantung kepada Tuhan. Ada juga yang mengatakan sebaliknya. Kita mengerjakan segala-galanya dengan kesadaran bahwa ini semua tergantung kepada Tuhan. Dan kita berdoa begitu keras, seolah-olah semuanya tergantung kepada kita. Intinya sama, bahwa kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, dalam apa yang kita rencanakan.
Justru dengan melibatkan Tuhan dalam perencanaan, kita menjadi lebih rendah hati, bahwa tidak segalanya bisa kita kendalikan. Tetapi juga kita bisa lebih terbuka dengan segala kemungkinan yang ada. Kita juga lebih percaya karena Tuhan tetap berperanan dan peranannya justru lebih besar dalam rencana dalam hidup kita. Karena itu perencanaan yang melibatkan Tuhan justru membebaskan kita. Kita tidak terbebani apabila tidak berhasil, karena kemudian kita bisa melihat hal yang lain. Blessing in disguise seringkali terjadi. Satu hal yang kita rencanakan tidak terlaksana, tetapi hal lain justru kita mendapatkan yang lebih besar. Seringkali seperti itu. Kita juga kemudian tidak menjadi takabur, seolah-olah kita bisa mengerjakan segala-galanya. Karena Tuhan yang lebih berperanan. Kita juga bisa menjadi lebih bersyukur, karena kita tahu bahwa Tuhan peduli. Apa yang kita capai pun Tuhan terlibat di dalamnya. Dan tetap waspada, tetap rendah hati. Bisa saja yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Karena ceritanya belum selesai. Tuhan masih terlibat, mempunyai rencana besar atas hidup kita. Maka saudara-saudari terkasih, dengan melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, kita jauh bisa menghadapi setiap peristiwa sebagai kesempatan untuk bertumbuh, untuk bersyukur, dan melihat segalanya sebagai peluang untuk bisa menjadi yang terbaik versi kita masing-masing. Maka saudara-saudari terkasih, jangan melupakan Tuhan dalam hidup kita, dalam perencanaan-perencanaan kita, dalam strategi-strategi kita. Karena memang sebetulnya Tuhan yang menjadi faktor penentu dari seluruh hidup kita, perencanaan kita. Ada yang mengatakan bahwa manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Dan kita sadar bahwa Tuhan juga kehidupan ini jauh lebih besar dari kita. Karena itu kita terbuka saja, mensyukuri setiap peristiwa yang terjadi dengan antusiasme, dengan keterbukaan, dengan harapan besar bahwa segalanya yang terbaik mungkin terjadi. Karena hidup ini mempunyai hukumnya sendiri. Tuhan juga mempunyai hukumnya sendiri. Dan hukum Tuhan justru mendukung kita. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, yang Tuhan rencanakan untuk kita. Tuhan tidak mencanangkan masa depan yang penuh dengan persoalan dan derita, tetapi merencanakan masa depan bagi kita masing-masing yang penuh harapan. Dibutuhkan dari pihak kita keterbukaan, kerendahan hati, dan iman bahwa Tuhan itu bijaksana. Tuhan itu mengasihi kita. Dan jangan lupa, Tuhan itu Bapa kita. Bapa yang baik, yang tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Karena itu kita diminta jangan khawatir, percaya saja. Di tangan Tuhan hidup kita itu aman. Yang mengganggu dan menghambat kita adalah pikiran kita sendiri yang kadang-kadang terlalu sempit. Dan kadang-kadang juga terlalu takabur. Contoh yang tadi saya sebut di depan menjadi sangat jelas. Merencanakan segalanya sangat detail dan teliti, tetapi lupa unsur yang pokok. Menjual kulit beruang, tapi beruangnya masih berkeliaran di hutan, belum ditangkap. Kalau kita melupakan Tuhan dalam perencanaan kita, kita bisa jatuh dalam peristiwa yang sama. Karena itu saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.